Besti, kembali lagi di program acara kita Bincang Inspiratif, Bincang Kreatif, Bincang Inovatif. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat menginspiratif. Beliau adalah seorang pengrajin. Di sebelah saya sudah ada Ibu Sri Rahayu. Betul Ibu Sri Rahayu? Iya betul. Selamat siang Mbak Suci. Selamat siang. Ibu Sri Rahayu ini ramah sekali, Besti. Silakan perkenalkan diri, Bu. Oh iya, selamat siang. Saya Sri Rahayu, tapi biasa dipanggil atau nickname-nya itu Gede Yayu. Untuk membedakan Yayu yang lain di kampung ini. Membedakan Yayu yang satu dengan yang lainnya. Iya betul. Nah, Ibu Sri Rahayu ini betul yang mendirikan EcoPrint ini, Bu? Iya, saya sendiri ownernya. Oh, oke. Nah, pertama kali Ibu mendirikan ini sejak kapan, Bu? Sebenarnya secara resmi yang namanya Gede EcoPrint itu tuh justru ketika sebelum mau pameran di Jogja Fashion Week di JEC 2019. Ya, saya kan harus bikin nama kayak gitu kan, terus bikin label, bikin segala macam kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya. Oke. 2019. Jadi dari tahun 2019. Jadi tadi namanya Gede Cash Fashion ya, Bu? Gede Cash Fashion itu secara globalnya Gede Cash Fashion saya daftarkan di Kominfo itu karena waktu itu saya masih ada di kulit sama batik. Komunitasnya di batik, tapi saya sendiri di kulit kayak gitu. Jadi bisa masuk ke Kominfo kan harus ada komunitas. Betul. Nah, terus yang saya daftarkan di yang batiknya, komunitas batik. Secara globalnya sih Gede Cash itu artinya gede itu besar, nickname saya juga. Terus case itu tempat, karena koper kulit saya yang dulu itu kan namanya suitcase, koper yang besar kayak gitu. Nah itu makanya untuk inspirasi aja jadi nama. Jadi begitu Besti, kenapa diberi nama Gede Cash Fashion. Nah, jadi Gede Cash Fashion ini berarti bekerja sama dengan Kominfo ya, Bu? Iya, secara WiFi. WiFi. Ya, WiFi gratis. Itu saya dapat fasilitas. Ya, jadi Ibu Rahayu ini dapat fasilitas dari Diskominfo tuh berupa WiFi gratis. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kerja dari EcoPrint ini sendiri, Bu? Kan karena kita tahu ya kalau EcoPrint ini dari bahan-bahan alami ya, Bu? Iya betul. EcoPrint itu sebenarnya kan seperti namanya ya, eco itu asalnya alami ya, eco green kayak gitu-gitu. Nah itu tuh print sendiri kan cetak. Jadi macam cetak daun atau botanikal atau pewarnaan alami ke medianya itu bisa kain, bisa kertas, bisa kulit kayak gitu. Jadi seperti itu sih secara arti katanya. Iya, betul. Tapi untuk prosesnya EcoPrint sendiri itu misalnya dari bahan yang putihan seperti itu, itu harus dicuci kotorannya dulu dari pabrik kan berarti kotor. Nah itu habis namanya scoring. Habis di scoring itu dibuka seratnya. Jadi emang harus serat alam sih. Minimal katun. Nah itu harus di mordan namanya. Mordan itu pembukaan serat. Habis itu baru ditata daun seperti kemarin itu. Iya, betul. Habis itu dikukus 2 jam. Habis dikukus dikelar kayak gini biar kering, diangin-anginkan gitu. Nunggu minimal 7 hari baru dikunci. Jadi untuk prosesnya itu bertahap ya, Besti, nggak langsung sekali jadi tuh enggak, tapi ada bertahap ya, Bu. Untuk pengerjaannya sendiri Ibu sendiri atau dibantu teman atau? Ada teman di sini, kebetulan di kampung itu kan ada satu kumpulan kayak gitu loh. Yaitu ya saling bantu aja sih. Karena kalau sendiri kan di samping males gitu ya. Karena sendiri kerja sendiri kan males. Jadi ada temannya kan, ada diajak ngobrol, nanti bantu-bantu gulung. Nata daun kalau kita stuck ke idenya gimana sih kayak gitu. Betul Besti. Jadi kalau misalkan mengerjakan EcoPrint ini sendiri itu kayaknya lumayan rumit ya, Bu, kalau sendiri. Apalagi pas proses penyusunan daunnya, apalagi nanti harus dikukus, harus dijemur dari beberapa step itu. Nah, untuk Bu Sri Rahayu sendiri biasanya teknik seperti apa, Bu, yang dipakai untuk bikin ini? Saya sih biasanya
steam atau kukus, tapi pernah juga nyobain pounding. Pounding itu dipukul. Oh ya. Ya, dari dari daunnya sendiri itu dikeluarin klorofilnya. Kalau dikukus kan yang keluar taninnya. Ya, getah ya. Getahnya. Ya. Tapi kalau yang di pounding itu klorofilnya atau hijau daunnya. Jadi itu Besti, macam-macam juga ya Bu ini teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan ini. Kalau kerajinan ini beda ya Bu sama batik ya? Beda jauh sekali. Beda jauh ya? Jauh, karena kalau batik itu kan di samping prosesnya harus menggunakan malam untuk menghambat motif, warna kayak gitu kan dengan malam. Jadi setiap motif mau diwarna apa harus diwarna dulu, dikunci. Nanti dimotif lagi kayak gitu terus. Dan kalau batik itu kan setelah selesai dia bisa langsung dilorot malamnya langsung jadi. Kalau ini kan nggak bisa, harus nunggu 7 hari minimal baru difiksasi kayak gitu. Itu 7 harinya kenapa membutuhkan waktu yang lama Bu? Itu penyerapan warna? Iya, penyerapan daun-daunnya ini biar dia masuk ke seratnya. Biar besok ketika dipakai atau dicuci itu nggak luntur lagi. Oh gitu. Ya. Untuk jenis tumbuhan, untuk jenis daun-daunnya itu apa semua jenis daun atau gimana Bu? Sebenarnya jenis daun bisa, tergantung tekniknya. Karena ada 2 teknik kan. Maksudnya ada yang blanket, ada yang mirror. Kalau mirror itu justru hanya milih daun-daun yang mau mengeluarkan getah. Ini kan mirror. Jadi ini getahnya sendiri dari daunnya. Tapi kalau yang blanket, yang seperti itu misalnya, itu kan di cover. Ini ya Bu? Ya, itu semua tumbuhan bisa karena di cover. Nggak harus membutuhkan taninnya dari daun itu. Tapi untuk kualitas warna lebih bagus kayak gini atau dari taninya langsung seperti ini Bu? Sebenarnya tergantung motif ya. Kalau sekarang itu yang lagi dikemarin justru yang main putih kayak gini, maksudnya nggak diwarna. Karena kan kelihatan motifnya sekali. Jadi motif banget. Kalau yang itu kan ada yang nggak berjejak. Iya. Karena ada warna yang ini ya Bu? Iya. Ketutup dengan warnanya blanketnya, covernya itu. Covernya kan jadi warna dasar. Oh gitu Besti. Nah Bu Rahayu sendiri, Bu Yayu ini kenapa memilih berbisnis dengan mengrajin ekoprint ini? Ya pertama karena saya tuh senang alam. Senang alam. Saya pecinta alam. Dulunya. Tapi sekarang nggak lagi. Ya dari itu emang mungkin rohnya ya. Rohnya itu senang alam. Iya. Jadi ya gimana? Pernah nyobain jumputan, pernah nyobain sipori, pernah juga nyobain batik. Tapi kayaknya kok paling moodinya tuh di ekoprint. Iya, karena di samping nggak terlalu melimbah. Limbahnya bisa dipakai lagi untuk pupuk kan. Jadi bekasnya daun kukusan tuh masih bisa dipakai untuk tanaman penyubur itu. Dari alam kembali ke alam ya. Iya, makanya saya suka. Jadi nggak terlalu nyampah kayak gitu. Betul tuh Besti, anak-anak muda Bu Yayu aja sebegitunya mencintai alam, menjaga alam suka gitu ya. Suka. Masa kita malah mau merusak ya? Ini rumah kayak hutan aja. Rumahnya rindang Besti, banyak tumbuhan, adem lah. Terus untuk Bu Yayu, pemasaran dari kerajinan ini seperti apa Bu? Kalau pemasarannya saya untuk produknya lebih ke PO. Karena saya nggak kalau bikin gini kan mudi sekali, kecuali yang jiwanya jiwa pedagang. Kalau saya itu lebih suka kreativitas. Jadi kan mudi sekali kan kreativitas tuh. Tapi ya lebih banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa yang workshop. Workshop festival mungkin Bu. Workshop itu jadi orang belajar kemari. Ada kayak pelatihan. Iya, cuma individual kayak gini, personal kayak gitu. Jadi ada sih beberapa yang saya lebih suka yang begitu dan kreativitas seperti ini daripada saya ngejar target untuk dijual.
Jadi Bu Yayu ini tipikal orang yang suka berkarya untuk berkarya. Saya bukan pedagang ya jualan sih, tapi bukan pedagang melulu. Ini harus laku kayak gitu, enggak. Mungkin ada kebahagiaan sendiri Bu ketika produksi ini. Iya, kayak menyalurkan ya kreativitas itu ya. Saya sih lebih suka yang tematik. Misalnya kalau bisa ya motif kayak macam kupu-kupu, motif hutan kecil kayak gitu. Saya suka mentransfer alam kalau bisa ke sini kayak gitu. Jadi Bu Yayu ini mentransfer alam, apa aja yang ada di alam tuh ke medianya ini dengan limbah juga yang nggak berbahaya ya Bu, bisa kembali ke alam. Wah, keren banget nih Besti. Untuk selanjutnya Bu Yayu, menurut Bu Yayu penggemar dari ekoprint sendiri tuh masih ada nggak sih Bu? Kalau di Jogja itu sekarang justru lagi memasyarakat ya. Jadi masyarakat luas itu, kalau dulu kan ini ya segmennya middle up. Kalau sekarang itu udah memflor aja. Banyak, karena banyak teman-teman pemula itu ya termasuk saya sih, ada juga yang bisa kalau saya bilang yang produk gagal saya itu kan bisa saya jual di harga yang lebih rendah. Nah itu mereka suka, mereka mau kayak gitu. Walaupun produk gagal mungkin masih terkesan estetik mungkin. Iya, apalagi ketemu desainer itu suka sekali. Justru kadang yang nggak ada motifnya, yang motif abstrak kayak gitu, itu mereka bisa kan mengkreatnya jadi jadi baju yang lebih seni kali ya, lebih ke abstraknya kayak gitu. Untuk Bu Yayu sendiri ada kekhawatiran nggak sih Bu ketika harus bersaing dengan batik, dengan jumputan? Enggak. Ya, karena saya juga bisa pelaku kan. Jadi saya enggak. Ini saya cinta. Iya kan? Kalau ada cinta itu udah enggak ada duanya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk batik, untuk itu saya pelaku juga, cuma saya lebih dominan ke sini karena suka itu. Kalau lihat dari karya-karyanya Bu Yayu nih, ternyata nggak cuman fashion aja nih Besti, nggak cuman pakaian bentuknya, tapi di belakang ini udah ada ini apa Bu? Sajadah. Iya, sajadah tenun. Sajadah tenun. Tenun ATBM. Itu kalau boleh tahu Ibu mulai menjual produknya itu kisaran dari harga berapa Bu? Kalau yang ini kisaran harga kalau pameran tuh sekitar 300 atau sampai 350. Tapi kalau sama teman sendiri biasanya saya jual 250, saya kasih. Harga teman Besti. Kalau yang untuk baju-baju kayak gitu kan Bu, ada dari kemeja-kemeja segala macam kain ya. Ini sih masih termasuk maksudnya enggak yang saya jual kayak gitu loh, untuk ya ada yang jadi pilot project atau yang produk gagal kayak gitu ya, macam sampel. Jadi teman-teman yang kesini mungkin bisa lihat karya-karya Bu Yayu nih dari sampel-sampelnya ini gitu. Mungkin Bu Yayu pernah nggak ikut pameran atau semacam festival yang ada di Jogja? Biasanya kan ada. Ya, pameran di Jogja Fashion Week. Nah, waktu itu ya, waktu dari 2019 itu. Tapi itu kan terus kena pandemi. 2 tahun. Kan baru mulai 2022 ini. Jadi ya saya masih belum ikut lagi. Ditawarin sih, cuma masih kayaknya mungkin kelamaan ngendem ya. Ngendem loh Besti. jadi males aja gitu. Masih lebih suka saya justru pengennya itu keluar. Jadi saya pengennya tuh tumbuhan Indonesia itu dikenal di luar kayak gitu. Iya. Ya, saya arahnya ke sana sih. Ingin memperkenalkan lah ya Bu, memperkenalkan bahwa Iya. bahwa ini loh tumbuhan dari Indonesia, bisa di kayak gini. Gitu. The authentic Indonesian plant. Yes. Amin ya, semoga bisa tembus ke sana ya Bu. Insya Allah ya. Itu tadi bicara pandemi Bu, Ibu kan bergeraknya di bidang fashion ya, bidang kerajinan. Itu dampaknya tuh kayak apa Bu? Iya, ngedown sih. Tapi kan ya ngedown tuh bisa, maksudnya jatuh benar kayak gitu. Ya sedikit sekali sih, paling ya 50%, 40 kayak gitu. Tapi ya Allah itu kan adil ya. Adil. Allah Maha Adil. Nah itu yang dilalahnya gitu. Saya tuh jualan kurma kok laku. Jualan kurma kok laku. Terus bikin kue kering itu juga bisa ada gitu loh. Nah itu
sisi lainnya kayak gitu. Jadi sempat merasakan dampaknya juga nih Besti Bu Iya. Yayu dengan adanya pandemi terhadap karya-karyanya Bu Yayu. Mungkin karena sebagian aktivitas kita ya Bu banyak di online kan ya. Iya. Jadi untuk aktivitas di Ecoprint sendiri ternyata juga berdampak. Cuman Bu Yayu punya jalan ninja yang lain Jalan tikus. Jalan tikus yang lain Bu Yayu Iya. malah jual kurma, jual apa tadi kue kering. Kue kering. Berarti Bu Yayu tetap berkarya Besti. Iya, nggak berhenti. Iya, nggak berhenti. Alhamdulillah. Bu, Ibu punya gerai sendiri nggak untuk karya-karya Ibu gini? Obsesi. Baru di sini aja Baru sih di sini. di rumah produksi ini. Oh, berarti Rencana sih pengen. nanti mungkin kalau misalkan sudah ada gerai kan mungkin rumah produksi dengan gerai akan Beda. ya. Karena sebenarnya gini loh, saya tuh kan main di Google Bisnis. Itu tuh banyak sih, ya bahkan dari misalnya ada wisatawan asing itu nyari ke sini. Gimana ya? Saya tuh gak siap untuk galerinya, jadi saya off-kan dulu. Karena mereka tuh kalau orang asing kalau ke satu wilayah mencintai pingin kayak gitu, itu dia harus lihat fisiknya. Iya betul. Harus, dia takut ketipu karena orang Indonesia kan Iya. banyak kan nipu. Iya betul. Jadi mereka harus lihat gitu loh. Sampai ke sini rumah berantakan begini kayak gitu loh. Tapi sekalipun mereka juga nggak masalah sih. Iya. Mungkin juga mereka memahami Bu, ini kan rumah produksinya. Jadi wajar lah kadang di sana ada kain, di sana Iya, ada tipusan, berantakan. iya, ada tumbuhan di mana-mana. Iya, makanya saya lebih suka ke PO dulu aja. Mungkin Ibu pernah nggak ngerasain kayak kesusahan atau kendala ketika Ibu sedang berkarya kayak gini? Kesusahan. Iya, karena saya orangnya itu ya moody itu ya moody. Jadi ketika ada mood, ya saya nggak merasa susah sih. Susah pun nggak dirasakan maksudnya gitu loh. Iya. Jadi ya enjoy aja, dijalanin aja. Karena ada saya setiap bekerja kan ada konsep, pakai konsep kayak gitu loh. Jadi apa yang udah siap, apa yang harus disiapkan, apa yang belum, kendalanya apa itu udah saya siapkan gitu loh, udah terkonsep Iya ya. betul. Jadi sangat matang ya perencanaan ketika ingin. Iya, ya minimal untuk saya seperti itu. Gitu Besti. Jadi sebelum kerja pun, sebelum berkarya pun, Bu Yayu ini sudah memikirkan konsepnya harus seperti apa gitu. Nah Bu Yayu ini kalau teman-temannya Bu Yayu kesini tuh kisaran berapa orang Bu yang biasanya ikut produksi di sini? Rame nggak kita? Ya kalau dibiarin sih rame banget ya. Kalau dibiarin kayak gitu loh, nggak berhenti kayak gitu. Iya. Kadang justru saya kalau pas semuanya siap, saya pinginnya sendiri, saya tutup, saya kunci, saya di dalam. Dan gak pada masuk ya? Iya, tahu sendiri kan kemarin cuma bertiga aja segitu ramenya gitu loh Mbak. Padahal kan kadang kita tuh butuh konsentrasi ya, butuh konsep yang matang tadi itu dijalankan bener kayak gitu loh. Kalau kemarin kan sengaja ya untuk ini untuk display ya, jadi nggak relatif nyantai kayak gitu loh, dan gagal lagi. Nah itu Bu, ngomongin masalah gagal, sering nggak Bu ngalamin kegagalan gitu kalau lagi produksi? Ya sebenarnya kita tuh sadar kalau mau gagal tuh, karena saya sadar ini kayaknya salah mordan, tapi udah nggak ada waktu lagi untuk ngulang, karena kan butuh dijemur, kayak gitu, butuh yaitu waktu dari scoring, mordan, jemur sampai ke siap kayak gitu tuh butuh waktu, kayak gitu. Jadi saya sadar banget kalau kemarin mau gagal tuh saya sadar. Jadi kalau misalkan udah merasa kayaknya ada yang nggak beres deh, ada yang nggak beres deh, itu udah kerasa berarti. Tetap kerasa sebenarnya, orang produksi itu mesti kerasa. Karena hatinya udah di sana tadi ya Bu, saking dekatnya dengan karyanya tersebut. Oke, Besti, mungkin ada sepatah kata dari Ibu Yayu untuk Besti semua. Biar teman-teman di rumah tuh jadi lebih semangat gitu, jadi lebih kreatif kayak Bu Yayu kan suka berkarya gitu. Iya, kalau pesan guru saya itu kalau kita cari duit, tapi jangan melulu jadi pedagang.
jadilah kreator. Jadi apa? Jadi yang dikeluarkan tuh kreativitasnya. Masalah hasilnya tuh nanti maksudnya gini, kalau kita kreativitasnya tuh dengan ikhlas, biasanya hasilnya tuh memuaskan dan orang lain itu menghargai kita maksimal kayak gitu. Jadi masalah harga bagi orang tuh saya kira nggak masalah sih, mau di harga 5 juta kayak atau 1 juta atau 250 kayak gitu, sebenarnya nggak masalah sih kalau untuk barang ya, untuk produk hasil. Ya itu aja sih. Itu Besti. Jadi pesan dari Bu Yayu sendiri tidak harus berdagang mulu ya. Bu Yayu sendiri kan punya prinsip, kalau saya berkarya nih, saya sudah cinta dengan ekoprint. Nah, berarti Bu Yayu ketika memasarkan produknya ini di mana, Bu? Saya sih lebihnya ke online, terus sama onlinenya itu ya nggak tahu ya, kadang orang tuh datang sendiri kayak gitu loh. Jadi mungkin saya broadcast tapi saya nggak sadar kalau itu broadcast ya. Karena saya nggak terlalu aktif sih sebenarnya, cuma ya itu mungkin nggak tahu yang datang sendiri aja. Iya, datang ke sini. Magnet dari cintanya Ibu dengan produk ini. Semoga kali ya? Iya kali. Iya, makanya kita tuh kalau berkarya atau berproduksi itu ya benar-benar totalitas ya, dari hati maksudnya gitu. Kalau dari pasar online gitu ada nggak Bu bikin di marketplace misal kayak? Ada sih di marketplace, di Shopee saya bikin, waktu itu di Bukalapak juga. Tapi ya itu cuma sebagai untuk tempat naruh nama. Nggak terlalu kayak gitu, karena saya nggak ada produk kan, nggak terlalu banyak produk kayak gitu. Jadi pure memang benar-benar ini tuh kayak media untuk berkarya ya, Bu? Iya. Untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah Ibu ini kan, Bu, bisa disebutin Bu jenis-jenisnya? Mungkin pasti di rumah pengen tahu jenisnya apa aja. Saya ada pohon lanang yang kemarin tuh, ada pohon jenitri, ada juga pohon kayu Afrika. Wah, jauh dari Afrika, Bu. Iya, jauh banget, impor. Enggak, deng, di Kaliurang ada. Terus ada pohon kalpataru. Terus dan dan yang lainnya ada apa? Ada beberapa sih. Karena hampir semua itu bisa dieko kayak gitu loh. Bunga-bungaan bisa, Bu? Bunga lebih bagus bunga. Ini bunga kenikir. Bunga kenikir tuh kenikir tahu yang kuning-kuning itu. Iya. Kenikir sayurnya bagusnya yang untuk daunnya. Kenikir sayur ada kan? Nah itu daunnya bagus. Ibu sendiri secara pribadi, kita balik lagi ya Bu, kan tadi di awal Ibu pernah bilang kalau Ibu tuh bekerja sama dengan Kominfo nih. Ibu sendiri merasakan nggak Bu dampak baiknya setelah bekerja sama dengan Kominfo gitu? Ya yang jelas saya tuh secara pandemi ya otomatis kan online, saya kebantu banget. Saya belajar e-course tentang digital marketing di online. Saya ikut pelatihan by Zoom. Itu juga kalau kuota kan juga lumayan. Ya itu yang seperti itu sih. Saya banyak banget belajar dari online. Ikut kursus gratis kayak gitu di online kan banyak. Betul. Khususnya digital marketing, terus untuk desainnya main di Canva. Nah itu ya gitu-gitulah, Mbak. Saya banyak kebantu banget sama Kominfo. Terima kasih Kominfo. Terima kasih Kominfo. Dapat ucapan terima kasih dari Bu Yayu. Sangat membantu proses berkaryanya Bu Yayu ini. Bu Yayu punya harapan yang besar nggak untuk ini ekoprint ini ke depannya gitu? Iya, obsesi saya besar sekali sih, Mbak. Semangatnya menggebu-gebu ya. Iya, karena yang namanya obsesi kan dari dulu ya, nggak cuma sekarang. Saya tuh dulu saya pernah pelatihan dengan Backcraft. Disuruh bikin kayak gitu, disuruh gambar. Saya tuh gambar kayak store gitu. Misalnya store gitu khusus kayak ekoprint house tapi gede gede ekoprint house kayak gitu, kayak VL kayak gitu. LV atau VL ya? LV LV ya, salah, suka kebalik. Nah itu kan mereka punya store sendiri ya, tapi kalau saya lebih ke ini ya, store atau galeri, maksudnya kayak lebih ke galeri, tapi di situ ada food courtnya, ada kid groundnya, land groundnya, terus ada minimarketnya. Namanya obsesi, makanya pengen saya tulis one stop
gede house kayak gitu. Jadi di sana nanti ada tempat playground, ada tempat food courtnya, ada galeri dari karya-karyanya Ibu. Ibu di sana berarti punya mimpi juga untuk membuka peluang kerja ya, lowongan kerja ya kepada orang-orang. Otomatis. Karena yang food court itu saya pengen teman-teman kuliner. Yang galeri teman-teman fashion, craft kayak gitu bisa masuk. Iya. Karena kan tidak mungkin saya sendiri. Iya, nggak mungkin itu. Kemampuan produksinya kan dikit. Betul. Terus kenapa Ibu pengen ada playground di galeri Ibu? Iya, karena namanya one stop ya. Iya. Ketika saya yakin yang masuk ke galeri kebanyakan ibu-ibu. Iya, bawa anak. Bawa anak. Anaknya tuh suruh jagain bapaknya kan di playgroundnya. Iya. Habis itu bapaknya tuh mungkin setelah keluar tuh mesti lapar ya, haus kayak gitu. Mampir bisa ke food court. di food court. Oh, gitu. Ibunya belanja di minimarketnya. Nah. Sekarang beli sabun, Iya. perlengkapan dapur kayak gitu. Jadi sekali jalan ke galerinya si Bu Yayu ini bisa ke segala tempat ya apa yang kita butuhkan, selain lihat-lihat karya Bu Yayu di galeri, anak yang bisa dititipin di playground sama bapaknya, terus kalau lapar bisa ke food court. Ya saya tuh lihat, kayak saya kan suka nonton TV ya, kan di situ ada one stop apa ya, one stop untuk otomotif itu loh. Nah saya tuh obsesnya dari situ, kepikirannya. Jadi semua totalitas begitu masuk nggak ada yang keluar lagi sebelum membawa. Sebelum membawa barang. Iya, dari situ. Oke, Besti, asik sekali ya ngobrol sama Bu Yayu. Mungkin di lain kesempatan waktu kita ngobrol lagi karena durasi kita sudah habis. Bu Yayu, sampai jumpa. Terima kasih banyak ilmunya, terima kasih banyak vibes positifnya, terima kasih atas ceritanya. Semoga mimpi-mimpi Bu Rahayu bikin galeri one stop tercapai dan terwujud. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Suci. Iya, sama-sama. Dan tim. Dadah.